paracetamol, seluruh obat itu ada bahan bakunya adalah paracetamol. Karena itu untuk ya ada rasa ngantuk, ada untuk mengurangi rasa sakit dan sebagainya. Import paracetamol boleh dicek itu Pak Menteri, setahun kurang lebih 600 juta dolar. Padahal membangun industri itu hanya kurang lebih 320 juta dolar saja. Investasi di situ. Lucu memang kalau dipikir Pak Menteri 76 tahun Indonesia merdeka, paracetamol aja kita import gitu kan. Sebetulnya bukan tidak bisa, tidak ada dukungan, tidak didukung maksimal oleh pemerintah sendiri gitu. Baku obat. Waktu itu kita dorong Pertamina dan itu direalisasi. Paracetamol saja itu adalah produk petrochemical itu Pak Menteri. Sekarang di Cilacap. Nah, kita mohon minta supportnya karena Pertamina sekarang sedang bertarung persoalan teknologinya. Karena memang dikuasai oleh India dan China. Ini gimana republik ini? Jadi kalau pemerintah ya betul lah, jangan wakil presidennya ngomong A, presidennya ngomong C, menterinya beda lagi. Makanya saya bilang ini bisa ada presiden 1, presiden 1,5, presiden 1/3/4. Nah, jadi yang mana yang kita turut? Masalah standarisasi PCR aja udah beda-beda ngomongnya. Sekarang pasang-pasang semua klinik gede-gede, 460.000. Ntar nggak jauh lagi 475.000. Jalan lagi ada lagi 445.000. Ya pokoknya di atas 400 lah, karena standarnya disuruh 400 presidennya gitu. Pak Menteri dan jajarannya, saya baru di Komisi 7 juga Pak Menteri. Buat teman-teman pimpinan dan anggota Komisi 9, baik yang virtual maupun yang hadir fisik, terima kasih. Saya hanya sedikit urun rembuk, udah sedikit mengerti nih, karena ini juga ada sedikit tadi Bang Tif ngangkat masalah obat, saya jadi ingat di Komisi 9. Ya kan? Bang Tif rupanya lebih dari dokter nih, tahu betul. Tadi Mas Sugeng juga ngangkat bahwa lucu memang kalau dipikir Pak Menteri 76 tahun Indonesia merdeka, paracetamol aja kita import gitu kan. Sebetulnya bukan tidak bisa, tidak ada dukungan, tidak didukung maksimal oleh pemerintah sendiri gitu. Jadi kalau pemerintah memang mendukung produk dalam negeri, hasil rakyat sendiri, itu jangan tanggung-tanggung, jangan double standar maksud saya. Jadi kalau memang semua yang dalam negeri ya dikasih peluang gitu. Kita nggak kalah kok sama orang-orang luar. Kita kadang-kadang ragu dengan orang-orang Indonesia sendiri. Tenaga kerja tadi diangkat Bang Tif. Itu standarnya Bang Tif, kalau orang luar negeri, kalau misalnya dia doktor atau insinyur, posisinya beda kalau sama orang Indonesia. Di pabrik misalnya, posisinya beda. Dokter gitu, beda. Jadi rakyat Indonesia juga beda kalau diperiksa sama orang bule, sama orang Indonesia. Dia ragu jadinya sama orang Indonesia, karena kita sudah membudayakan itu. Nah, kemarin waktu COVID, Pak Menteri udah ketawa aja, kayak tahu kasus saya ya. Ya kan, kalau mendukung produk dalam negeri ya ventilator itu sebenarnya UGM bisa, tapi kok kita mendingan impor dari luar dengan 1 miliar lebih bekas gitu. Kenapa tidak itu yang didukung dari teman-teman UGM, jauh lebih bagus tapi tidak begitu dipercaya. Begitu juga vaksin, kan kita lebih percaya yang di luar nggak pakai uji klinis. Tapi kalau yang dalam negeri ribet banget, uji klinis dulu lah, begitu. Kalau luar kayaknya udah langsung percaya aja gitu. Nah inilah rasa nasionalisme kita mulai luntur, mulai digadaikan. Ada apa gitu kan? Jadi saya berharap, karena nggak bisa ngomel lagi di Menteri Kesehatan, ya berharap dari Menteri Perindustrian lah ya kan. Ini lah industri, ini nasionalismenya lah ditingkatkan gitu, jangan ikut-ikutan luntur. Saya berharap banget
gitu. Semuanya udah luntur sepertinya. Jadi mudah-mudahan di Komisi 7 ini saya masih pada harapan. Kayaknya saya udah lemes di belakang aja, udah nggak mau ngomong lah. Ini gimana Republik ini? Jadi kalau pemerintah ya betul lah, jangan wakil presidennya ngomong A, presidennya ngomong C, menterinya beda lagi. Makanya saya bilang ini bisa ada presiden 1, presiden 1,5, presiden 1/3/4. Nah jadi yang mana yang kita turut? Masalah standarisasi PCR aja udah beda-beda ngomongnya. Sekarang pasang-pasang semua klinik gede-gede, 460.000. Ntar nggak jauh lagi 475.000. Jalan lagi ada lagi 445.000. Ya pokoknya di atas 400 lah, karena standarnya disuruh 400 presidennya gitu. Jadi itu juga lucu. Ini yang keluhan saya, jadi saya pusing. Tetapi masih ada harapan melalui Menteri Perindustrian ini, karena kalau minyak saya pusing mikirin minyak, mikirin apa lagi itu batu bara, tambah pusing. Kita justru Pak Menteri bertekad mau bagaimana habis-habisan ini untuk perindustrian. Banyak hal di Komisi 7 itu menyangkut tentang hilirisasi Pak Menteri. Hilirisasi sekarang baru tingkat hilirisasi, padahal yang benar adalah industrialisasi. Nah ini jadi kita mohon Pak Menteri di bawah pimpinan di komandonya Pak Menteri adalah bikin rencana-rencana besar tentang hilirisasi, baik itu berupa mining maupun petrochemical. Kenapa petrochemical? Sama-sama kita Paris Agreement, saya kira intinya bahwa energi energi fosil kita upayakan tidak lagi menjadi energi primer. Sekali lagi, fosil akan tetap kita gali, minyak tetap akan kita gali, batu bara juga kita potensinya luar biasa besar, tapi tidak lagi menjadi energi primer utama. Ini harus kita hilirisasi dalam bentuk lain. Batu bara misalnya, baik itu berupa nanti jadi DME, dimethyl ether, maupun jadi juga bahan lain. Saya kira Pak Menteri tahu. Demikian juga di minyak dan gas. Hari ini minyak kita kalau kita jadikan andalan untuk energi primer, berat kita. Kita bahkan konsumsi BBM terus naik, lifting kita terus turun, memang karena reserve kita juga sudah terbatas. Maka kita akan substitusi dengan bahan lain. Ada biodiesel dan sebagainya di minyak. Maka minyak yang ada ini karena juga soal Paris Agreement, soal zero carbon, ya, low carbon, maka akan kita usahakan untuk menjadi produk-produk industri selanjutnya. Tadi Pak Tiff, di mana misalnya bahan baku obat. Waktu itu kita dorong Pertamina dan itu direalisasi. Paracetamol saja itu adalah produk petrochemical itu Pak Menteri. Sekarang di Cilacap. Nah, kita mohon minta supportnya karena Pertamina sekarang sedang bertarung persoalan teknologinya. Karena memang dikuasai oleh India dan China. Nah, itulah tentang paracetamol. Seluruh obat itu ada bahan bakunya adalah paracetamol. Karena itu untuk ya ada rasa ngantuk, ada untuk mengurangi rasa sakit dan sebagainya. Import paracetamol boleh dicek itu Pak Menteri. Setahun kurang lebih 600 juta dolar. Padahal membangun industri itu hanya kurang lebih 320 juta dolar saja. Investasi di situ. Kenapa? Infrastruktur yang lain kayak untuk di refinery atau di kilang kan sudah ada. Jadi ke depan memang kilang akan kita orientasikan menjadi petrochemical complex. Tidak lagi semata-mata kilang memasak dari crude menjadi BBM.